Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siddiq Patwasidin dari jurusan Ilmu Hukum kelas 4D dengan nomor NIM 1233051070. Baik, pada kesempatan kali ini saya bukan hanya akan membahas sebuah isu, melainkan sebuah fenomena sosial yang krusial dan mendesak, yaitu terkait dengan pernikahan atau perceraian yang dialami oleh Indonesia, khususnya di ranah peradilan agama. Nah, teman-teman, mari kita hadapi kenyataan ini bersama berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 2024 tercatat ada 446.359 kasus perceraian di seluruh Indonesia. Angka ini mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Ini bukan sekadar deretan data statistik, melainkan potret ribuan rumah tangga yang retak dan jutaan anak-anak yang harus menghadapi kenyataan pahit perpisahan orang tuanya. Lantas, apa yang menjadi faktor utama atau pemicu dari gelombang ini? Seringkali kita menganggap bahwa faktor ekonomi atau tekanan finansial menjadi salah satu biang keladi. Memang benar, tekanan finansial menyumbangkan 100 hingga 108.000 kasus pada setiap tahunnya. Namun data menunjukkan bahwa penyebab paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Pada tahun 2024, kurang lebih ada 251.000 kasus yang disebabkan oleh faktor tersebut. Ini berbicara tentang komunikasi yang macet, ego yang tak terbendung, dan konflik yang tak pernah terselesaikan. Selain itu, kita juga melihat faktor ditinggalkannya salah satu pihak, baik secara fisik maupun secara emosional, serta kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan kuat bagi para pihak untuk mengakhiri pernikahan. Ini adalah luka yang nyata yang seringkali tersembunyi di balik dinding rumah tangga. Nah, teman-teman, harus kita ingat bahwa dampak dari tingginya angka perceraian ini sangat luas, bukan hanya pada pasangan itu sendiri. Yang menjadi korban utama adalah anak-anak. Mereka adalah korban tak langsung yang paling rentan. Perceraian dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka, emosional, bahkan akademis mereka. Kita bicara tentang generasi masa depan yang tumbuh dengan potensi luka batin. Proses hukum di peradilan agama yang meliputi mediasi dan persidangan sejatinya adalah upaya untuk mencari solusi terbaik. Mediasi adalah kesempatan emas untuk mendamaikan, untuk menyatukan kembali ikatan yang hampir putus. Namun, realitanya banyak sekali mediasi yang gagal dan kasus terus berlanjut di persidangan dan akhirnya pada tahap akhir, yaitu putusan. Teman-teman, melihat realitas ini, kita tidak bisa berdiam diri. Ini adalah alarm kolektif bagi kita semua. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat fondasi keluarga di Indonesia? Bagaimana kita bisa membekali pasangan muda dengan keterampilan komunikasi dan resolusi konflik yang lebih baik? Bagaimana peran lembaga agama, pemerintah, dan masyarakat dapat bersinergi untuk memberikan edukasi pranikah yang lebih komprehensif, serta konseling pasca nikah yang mudah diakses. Teman-teman, kita harus ingat bahwa angka perceraian yang kita lihat pada hari ini adalah sebuah cermin yang merefleksikan bahwa di balik gemerlap kemajuan masih ada kerapuhan dalam unit masyarakat terpencil, yaitu keluarga. Ini adalah panggilan bagi kita semua, bukan hanya bagi para pembuat kebijakan atau aparat hukum, tetapi bagi setiap individu yang peduli pada masa depan bangsa. Kita tidak bisa membiarkan gelombang ini terus-menerus bergulir tanpa upaya yang penting. Mari kita jadikan data ini sebagai pemicu untuk sebuah gerakan bersama. Gerakan yang berawal dari kesadaran bahwa pernikahan bukanlah sekadar ikatan hukum, melainkan sebuah amanah, sebuah fondasi kehidupan
tempat cinta bertumbuh dan karakter dibentuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memperkuat edukasi pranikah. Calon pengantin harus dibekali tidak hanya dengan persiapan pesta, tetapi juga persiapan mental, emosional, dan spiritual untuk menghadapi badai rumah tangga. Mereka perlu dibekali keterampilan komunikasi yang efektif, cara mengelola konflik tanpa merusak ikatan, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing. Kedua, kita perlu membangun sistem dukungan pasca nikah yang lebih mudah diakses. Banyak pasangan yang menghadapi kesulitan tidak tahu kemana harus mencari bantuan. Kita bisa memperbanyak konseling keluarga yang profesional dan terjangkau, melibatkan tokoh agama dan masyarakat sebagai mediator utama, serta menciptakan komunitas yang saling menguatkan. Ketiga, dan ini yang paling penting dan yang paling fundamental, mari kita kembalikan nilai-nilai dasar dalam keluarga. Nilai-nilai kesabaran, pengorbanan, saling menghargai, memaafkan, dan tentu saja adalah cinta. Karena pada akhirnya rumah tangga yang kokoh dibangun di atas pilar-pilar ini, bukan hanya di atas materi atau status semata. Harus kita ingat, setiap keluarga yang utuh adalah investasi terbesar kita untuk masa depan. Setiap anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan stabil adalah aset yang tak ternilai bagi pembangunan bangsa. Mereka lah generasi penerus bangsa yang akan memimpin, berinovasi, dan menjaga peradaban. Mari kita bekerja sama, mari kita satukan tekad. Dari rumah-rumah yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Dari keluarga-keluarga yang kuat akan terbentuk negara yang tangguh dan bermartabat. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan ini adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan untuk generasi mendatang. Terima kasih. Saya Siddiq Irfan Rasidin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.